Ayo. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu dari Mada Bakti nomor 160. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antara nyanyian dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa belada sair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh Allah dan manusia. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Biarlah damai sejahtera Kristus melimpah dalam hatimu, sebab kalian dipanggil untuk hidup berdamai dalam satu tubuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudariku, seluruh umat yang mengikuti misa ini juga secara live streaming dari tempatnya masing-masing. Dalam perayaan perjamuan Tuhan ini, kita akan berdoa untuk diri kita masing-masing, untuk keluarga kita, untuk sanak keluarga kita, memohon rahmat kesehatan, rahmat kesejahteraan, dan keselamatan di tengah pandemi ini. Juga kita mau berdoa untuk arwah orang beriman, untuk almarhum Gerardus Tamu yang menghadap Allah Sang Pencipta 13 tahun yang lalu, almarhumah Anna Maria Bulung Ada yang meninggal 2 tahun yang lalu, dan untuk almarhum Alexander Hartono yang berpulang 40 hari yang lalu. Mari terlebih dahulu kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan Tuhan pada hari Kamis biasa yang ke-23 ini, yang sekaligus merupakan hari ke-9 dalam bulan Kitab Suci Nasional. Kita mohon rahmat kerahiman Allah atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita,
mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus Putramu teladan kasih tanpa batas. Bantulah kami agar dalam segala keadaan kami mengutamakan semangat kasih dan pengampunan dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Allah. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pun kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kalian. Hendaknya kalian saling mengajar dan menasihati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani untuk mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kalian lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pengantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Mazmur tanggapan dengan refren, segala yang bernafas pujilah Tuhan. segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebanah dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika
ketika kita saling menaruh cinta kasih, Allah tinggal dalam kita, dan cinta kasih Allah dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan hukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Kita berada dalam gerakan nasional bulan Kitab Suci, bulan Kitab Suci, dan tema untuk tahun ini, Yesus sahabat seperjalanan kita. Yesus sahabat seperjalanan kita. Nah, pada hari ke-9 ini kita mau coba untuk menerjemahkan secara konkret bagaimana Yesus menjadi sahabat seperjalanan dengan kita. Spiritualitas, semangat apa yang kita petik dari sang sahabat kita itu. Maka kita fokus pada sabda Tuhan yang tadi kita dengarkan bersama, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil. Orang bijak mengatakan bahwa kejahatan tidak pernah bisa dikalahkan, tidak pernah bisa dihilangkan, tidak pernah bisa ditiadakan dengan sebuah kejahatan. Maka hukum lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu tidak akan pernah berujung kepada sebuah rekonsiliasi atau perdamaian. Maka tadi dalam bacaan Injil yang juga digarisbawahi dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, di sana
Yesus memberikan ajaran, memberikan nasihat, apa artinya menghidupi kasih tanpa batas, kasih tanpa pamrih, kasih tanpa hitung-hitungan. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengarkan bersama, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian." Nah, keutamaan pengampunan itu dekat sekali dengan keutamaan murah hati. Murah hati. Pesan yang sama digarisbawahi dalam bacaan pertama yang tadi kita dengarkan bersama, nasihat ajakan paranese dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Allah. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaklah kalian saling mengampuni apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ajaran pesan Yesus ini kita temukan kembali dalam doa Bapa Kami yang setiap hari kita doakan, bukan? Keutamaan pengampunan itu. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Di sana ajakan untuk menumbuh kembangkan keutamaan semangat pengampunan itu. Tetapi bagaimana ini kita hidupi secara konkret di dalam keseharian kita hari lepas hari. Kita kembali kepada diri kita masing-masing dan kita mengidentifikasi bahwa memang kita masing-masing ini adalah unik, ya, secara subjektif. Ada orang yang ceplos itu, lalu dia tidak akan mendendam, dia akan gampang mengampuni. Tapi mungkin ada orang yang pendiam, tetapi kalau ada yang menyakitkan dia simpan di hati, dia dendam. Bahkan kadang-kadang sekalipun tanpa bicara, mungkin hatinya mengatakan, "Saya benci Anda sampai di liang kubur." Nah, ini ya, mau mengatakan bahwa keutamaan pengampunan itu bukan sesuatu yang gampang, karena lebih mudah bagi kita untuk menganut dalil mata ganti mata, gigi ganti gigi, daripada nasihat Yesus, kasih tanpa batas, kasih tanpa pamrih, kasih tanpa hitung-hitungan itu. Dengan kata lain, kita dipanggil untuk terus belajar dalam hal keutamaan mengampuni ini. Ya. Sejak tahun 2000 yang lalu, waktu itu Paus Yohanes Paulus II menetapkan setiap hari Minggu kedua sesudah Paskah sebagai hari Minggu Kerahiman. Kita diajak supaya wajah kerahiman Allah ini kita saksikan di dalam keseharian kita melalui keutamaan pengampunan itu. Keutamaan pengampunan. Dan tidak hanya diajarkan, tidak hanya dinasihatkan oleh Yesus, tetapi langsung dipraktekkan, disaksikan sendiri oleh Yesus sampai menjelang akhir hidupnya. Kalau manusia mendendam itu sampai akhir hidupnya, Yesus justru sebaliknya, mengampuni dari hari ke hari terus menerus sampai menjelang akhir hidupnya dari atas kayu salib. Kepada para perwira
yang menyalibkannya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Maka seringkali dalam sakramen tobat, kalau ada yang menyampaikan kepada saya, pastor, saya dendam, saya benci, saya marah sekali terhadap ini dan seterusnya, intinya saya sulit mengampuni pastor. Nah, biasanya nasihat yang saya berikan adalah dalam situasi seperti itu, jangan kamu mengingat orang yang menyakiti kamu itu, tetapi lihatlah wajah Yesus, bagaimana Yesus memandang orang itu. Dengan demikian kita akan masuk kepada wajah kerahiman Yesus untuk terus-menerus murah hati menganugerahkan rahmat pengampunan itu. Maka mari melalui perayaan Ekaristi ini kita mohon berkat yang melimpah dari Allah supaya kita semakin dimampukan untuk menjadi saksi wajah kerahiman Allah. Mulai dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang konkret, kita biasakan minta maaf, kita biasakan memberi maaf, dan seterusnya. Dengan demikian, dari hari ke hari, kita semakin dapat menghidupi semangat Yesus, Yesus yang Maha Pengampun, Yesus yang Maha Rahim, Yesus yang Maha Murah. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Setia, sudilah menerima dan mempersatukan roti dan anggur ini dengan kurban Yesus Kristus Putramu, teladan kesetiaan, pengampunan bagi kami. Bapa, pada hari yang penuh rahmat ini, kami juga bersyukur kepadamu bersama dengan Lembaga Pendidikan Calon Imam Seminari kami, Seminari Petrus Claver, yang merayakan hari pelindungnya. Terima kasih atas berkat-Mu yang terus-menerus mengalir melalui perjalanan waktu hingga hari ini, dan untuk ke depan mohon berkat-Mu yang melimpah, rahmat kejaksanaan-Mu untuk para staf, seluruh karyawan, para siswa, seminaris, dan juga bagi keuskupan kami. Kami juga mohon rahmat keselamatan kekal dan kedamaian abadi bagi arwah orang beriman yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini.
Gerardus Tammu, Anna Maria Bulungada, dan Alexander Hartono. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya arwah orang beriman yang kami doakan, Gerardus Tammu, Anna Maria Bulungada, Alexander Hartono, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudia memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kalian telah dipanggil menjadi satu tubuh. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam Ekaristi ini Engkau menunjukkan belas kasih dan pengampunan tiada batas kepada kami. Ajarilah kami saling menaruh cinta kasih, saling mengampuni, agar terwujudlah kedamaian dan kebebasan yang bermartabat di dunia ini, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Bunda Maria dan Santo Yusuf, tolonglah kami dengan doa-doamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, seluruh umat yang mengikuti ini juga secara live streaming, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Mada Bakti nomor 302. Telah berjumpa yang dicari, telah bersua yang dinanti, harapan dan kini berseri, namun kabar kini berarti, laju berlayar ke samudra, laju berkabar ke dunia, ini gembala berjanji, nubuat suci kan berbakti, membentang layar mengarungi bumi, membentang kabar menerang